Halo sobat ternak, jumpa lagi bersama Sari Guna Farm. Di sini bisa kalian lihat, ini lahan ketiga saya yang kesemuanya ditanami rumput odot. Karena seperti yang saya bilang bahwa awalnya saya hanya tahu rumput pakan itu rumput odot. Jadi karena saya sudah niat ternak, jadi saya semangat menanam rumput odot ini. Ternyata kalau hanya rumput odot saja yang dikasih makan ke ternak itu kurang bagus menurut Profesor Umami dari Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Maka dari itu di Sari Guna Farm kita uji coba penanaman rumput gajah besar seperti ini. Ini tingginya bisa 3 meter. Satu dapur ini isinya lebih dari 10 tunas ya, banyak banget. Jadi produktivitasnya cukup tinggi. Ini jenis rumput BB Biogen Biovitas. Mungkin kalau orang melihat sekilas seperti pakcong, tapi ini bukan. Ini kita bangga buatan Indonesia. Jadi kita memelihara produk Indonesia, yaitu rumput BB Biogen dari Balitbangtan, Bogor, Jawa Barat. Ini setelah kita tanam ternyata hasilnya bagus sekali, produktivitasnya, tunasnya juga banyak. Katanya ini PK-nya, protein kasarnya juga tinggi, melebihi pakcong katanya. Jadi kemungkinan besar rumput inilah yang akan kita kembangkan di kemudian hari, karena lahan kita cukup luas untuk mengembangkan lagi. Jadi ke depan kemungkinan besar ini yang saya budidayakan. Ini jadi sudah ada rumput odot BB Biogen. Di sana sebenarnya juga ada pakcong dan Zanzibar. Terus ini yang menarik perhatian saya adalah rumput ini nih, rumput Red Napier. Ini sama seperti BB Biogen, ini masih kita kembangkan, masih kita uji coba, masih kita telah seperti apakah rumput Red Napier ini. Kalau kita lihat ini bentuknya sih sama ya, kayak rumput gajah pada umumnya, tetapi yang unik ini warnanya ini. Dari namanya udah ketahuan red kan bahasa Inggrisnya merah ya. Batangnya merah nih, ini satu stek ya, bisa jadi 3 tunas. Ini daunnya pun kuning kemerahan, gimana ya, nggak fokus. Daunnya pun merah ini. Daunnya pun merah ini. Beda banget sama rumput odot maupun pakcong. Ini kan rumput BB Biogen nih, hijaunya begini. Lah ini beda banget bro, beda banget emang. Ini kenapa kita kok menanam beragam jenis rumput? Karena kata Profesor Umami, semakin banyak ragam jenis pakan yang kita kasih ke ternak, maka semakin bagus. Karena jika kita kasih makan rumput odot doang gitu, besar kemungkinan akan terjadi malnutrisi gitu. Kalau terjadi malnutrisi, lama-lama hewan kita akan kurus ya. Walaupun ini katanya nilai
nutrisinya tinggi, tetapi kan hanya itu gitu loh, ini apa kebutuhan nutrisinya. Kalau semakin banyak ragam pakan kan, yang nutrisi yang ada di rumput odot, nutrisi yang ada di rumput BB Biogen itu saling melengkapi gitu loh. Yang biasanya yang nutrisi yang ada di rumput odot tidak ada di rumput BB Biogen, dan nutrisi yang ada di rumput BB Biogen tidak ada di rumput pakcong ataupun red napier. Jadi itu beragamnya jenis pakan malah bagus karena nutrisinya semakin beragam dan semakin melengkapi satu sama lain. Jadi tidak akan kekurangan nutrisi kalau semakin beragam pakan ya, jenis pakan. Itulah alasan pertama, yaitu menghindari malnutrisi. Yang kedua, menghindari kebosanan atau nilai atau apalah palabilitas kalau bahasanya. Jadi hewan itu juga punya ini ya, selera ya. Jadi kalau kita kasih makan odot terus, lama-lama dia akan bosan gitu loh. Jadi kalau rumputnya ini beragam, dia nggak akan bosan, mungkin kemungkinan besar sih nggak akan bosan. Jadi yang kedua adalah yaitu palabilitas. Bayangin aja kalau kita bosan makan satu jenis makanan, mungkin kayak makan nasi, itu kan lama-lama jadi bosan. Lama-lama kalau bosan tuh nafsu makan menjadi menurun gitu loh. Kalau nafsu makan menurun, otomatis ternak kita akan kurus karena makannya kurang akibat kebosanan. Tuh. Jadi kalau rumputnya beragam kan dia nafsu makannya tinggi. Jadi kalau nafsu makannya tinggi kan juga berpengaruh juga pada kesehatan ternak gitu. Nafsu makan tinggi, otomatis produktivitas ternak itu semakin tinggi karena ya ini pertumbuhannya kan akan bagus kalau makannya juga bagus. Pola makannya juga bagus. Kalau pola makannya bagus kan otomatis udah jelas akan berpengaruh pada produktivitas gitu. Itulah kenapa alasannya, yaitu menghindari malnutrisi dan menghindari kebosanan atau palabilitas. Jadi biar hewannya tetap nafsu makannya tetap tinggi, harus kita jaga dari terutama ya caranya lewat ini, tentunya lewat pakan dong, apalagi gitu loh. Kalau nggak lewat pakan apalagi. Yang kedua ya mungkin kandang lah ya, kandangnya yang bersih, yang bagus, sehingga ternak kita menjadi nyaman. Ya begitulah ngevlog hari ini dari Sariguna Farm. Ini rumput odot saya masih belum tersentuh saking banyaknya dulu nanam odot. Kalau tahu tentang malnutrisi dan palabilitas, kemungkinan saya juga dari awal sudah nanam beragam rumput ya, karena dulu belum tahu ya udah terlanjur, gak apa-apa. Ini karena rumput odot saya terlalu banyak, bibitnya saya jual. Saya tidak melakukan pelebaran lagi rumput odotnya, jadi bibitnya yang sisa pakan saya jual aja lah, karena saya sudah menyetop tidak nanam lagi odot. Bukan odot itu bukan buruk, tetapi agar bank pakan saya beragam gitu aja sih. Odot bagus untuk ternak karena palabilitasnya juga tinggi sebenarnya. Ini tidak akan saya bunuh odotnya, saya membuka pelebaran lahan lagi di tempat yang lain. Ini kan salah satu jenis pakan juga untuk menambah keberagaman pakan gitu loh.
Ya, demikian yang bisa saya sharing hari ini, yang bisa saya dokumentasi. Terima kasih udah menonton Sariguna Farm. Kalau ada kritik dan saran, mohon komentar, karena saya juga pemula yang masih butuh bimbingan gitu lah. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Salam dari Banyuwangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.